FPI demo bela Pancasila. Netizen sudah hijrah dan murtad jadi Pancasilais. FPI CS gelar aksi selamatkan Pancasila. Netizen pengikut khilafah mendadak Pancasilais. Ormas Islam demo RUHIP. Tengku Zul, Allah takdirkan RUHIP, satukan kita, rapatkan barisan. Masa FPI CS merangsek ke DPR. Netizen Fadlizon, perwakilannya, temui tuh pendukungmu. FPI demo bela Pancasila. Netizen sudah hijrah dan murtad jadi Pancasilais. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti aksi demo beberapa ormas Islam termasuk Front Pembela Islam atau FPI yang menuntut RUU haluan ideologi Pancasila atau RUHIP ditarik dari program legislasi nasional atau prolegnas. Menurut Denny, FPI bahkan tidak mencantumkan ideologi Pancasila dalam ADART mereka sehingga tidak pantas menjadi pembela Pancasila. Hanya pada masa pemerintahan Jokowi, FPI yang ADART-nya bahkan tidak mencantumkan Pancasila, sekarang membela Pancasila sepenuh hati. Mudah-mudahan anggota HTI juga begitu. Terima kasih, Jokowi. Salam nasi bungkus pakai orek tempe, tulis Denny di akun Twitternya Rabu 24 Juni. Cuitan ini itu pun langsung ramai dikomentari netizen. Mayoritas mereka ikut menyindir aksi demo yang dilakukan oleh ormas Islam tersebut. FPI-nya sudah hijrah dan murtad jadi Pancasilais, tulis @hoax_bukan. Fix dah, gak ada lagi pengasong khilafah nih, tulis @Anwar Rofiq. Pak D. Jokowi luar biasa, mampu merubah FPI HTI etc. menjadi pembela Pancasila, sindir @Alkatrasorinkov. Dalam demo tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI Jazuli Juwaini akhirnya menemui perwakilan pendemo RUHIP bersama perwakilan anggota DPR lainnya. Jazuli menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota Badan Legislasi DPR RI berinisiatif menemui pendemo lebih dulu sebelum pimpinan DPR RI. Kami menemui ini bukan ingin merebut panggung pimpinan DPR, tapi kami menerima ini untuk menunggu tamu-tamu ini, para ulama dan habaib. Tidak lama-lama menunggu, supaya mereka ada yang menyapa, kata Jazuli di ruang rapat KK2 Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Rabu, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun, pimpinan rombongan perwakilan pendemo Yusuf Martak menilai bahwa pertemuan itu tidak bisa diwakilkan oleh satu fraksi DPR saja. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama itu mengatakan pihaknya sangat menantikan perwakilan pimpinan DPR serta mendapat pencerahan dari Balik DPR RI tentang siapa pengusul RUU HIP itu untuk diproses hukum. FPI CS gelar aksi selamatkan Pancasila. Netizen pengikut khilafah mendadak Pancasilais. Tagar radikal HTI FPI tunggangi pandemi jadi trending topik di Twitter pada Rabu 24 Juni. Tagar itu muncul bertepatan dengan aksi selamatkan NKRI dari Pancasila dari komunis yang digelar sejumlah ormas Islam seperti FPI, PA212 dan GNPFU serta beberapa ormas lainnya di depan gedung MPR DPR. Ormas-ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis anak NKRI berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Netizen meramaikan tagar radikal HTI FPI tunggangi pandemi, menilai aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunis yang dilakukan oleh FPI CS cuma kedok lantaran selama ini mereka kerap menggaungkan penegakan khilafah Islamiyah hingga meminta NKRI bersyariah. Bahkan sejumlah netizen kembali mengungkit visi misi FPI dan ADART-nya yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu ketika ormas pimpinan Habib Rizik Syihab mengurus izin perpanjangan ormas. Di ADART-nya disebutkan visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Alhasil, banyak netizen yang mengecam dan mencibir aksi FPI CS yang dinilai mendadak Pancasilais. Netizen juga membagikan video dan foto aksi ormas-ormas tersebut di mana terlihat sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan Khilafah will rise again dan beberapa bendera yang disebut netizen sebagai bendera HTI dan Khilafah. Berikut jumlah komentar netizen dengan tagar radikal HTI FPI tunggangi pandemi.
Demo ini hanya kedok. Radikal HTI tunggangi pandemi, yang jelas mereka anti Pancasila. Mereka sedang memikiri berkamuflase, mengalihkan isu agar orang-orang awam menangkap bahwa para pengikut khilafah itu juga dukung Pancasila. Yang begitu cara mereka mencari simpati. Padahal mereka ini lebih bahaya dari PKI. Cuit @Husin Shihab. Ini sampah yang dengan lantang teriak bela Pancasila, tapi faktanya hal yang sama, bendera HTI dan khilafah yang disuarakan. Usir manusia biadab ini keluar dari NKRI. Jangan merusak segera negara ini dengan budaya sampah di balik agama. Radikal HTI tunggangi pandemi, kecam @AnakLolina. Imam besarnya yang minggat itu menghina Pancasila dan terang-terangan mendukung ISIS serta khilafah sekarang mendadak Pancasilais, jancuk tenan. Iblis memang pandai bersolek, kata @AnakKolong_. Sudah sangat jelas visi misi FPI adalah menegakkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Tulis @airin_NZ. Lalu hari ini FPI dan ormas terlalang HTI mau demo bela Pancasila. Tertawa. Kalau mau bertopeng bela Pancasila, mbok ya jejak digitalnya dibersihin dulu, tertawa. Radikal HTI tunggangi pandemi, sambungnya. Kelompok yang ingin khilafah tegak bikin gerakan selamatkan Pancasila ini seperti seseorang yang ingin Prabowo jadi presiden bikin gerakan selamatkan Jokowi. Ada-ada saja kalian drone, nggak lihat apa negara sedang pandemi. Tagar radikal HTI tunggangi pandemi, sindir Susnul Khotimah. Waspada, demonstrasi hari ini adalah senjata kaum radikal. Ini hanya permainan para dedengkot radikalisme. Semuanya adalah kamuflase. Tiap ceramah para ulama HTI selalu teriak-teriak, HTI itu bukan mau merebut kekuasaan, tapi hanya ingin merubah sistem hukum togut. Negara demokrasi Pancasila menjadi sistem khilafah. Kalian paham jalan pikiran bulat mereka? Aneh kagak? Radikal HTI FPI tunggangi pandemi, sentil @wakimandip 212. Ngakak Soha, nggak ada hujan nggak ada angin mendadak cinta Pancasila. Jangan banyak bacot isu komunis. Hanya basa-basi kalian doang, tujuannya utamanya hanya ingin mengganggu pemerintah yang sah. Ormas Islam demo RUHIP, Tengku Zul. Allah takdirkan RUHIP, satukan kita, rapatkan barisan. Rangkaian aksi demo yang digelar oleh beberapa ormas Islam mendapat dukungan dari tokoh oposisi yang juga mantan wakil sekjen MUI Tengku Zulkarnain. Tengku Zul bahkan menyerukan seluruh umat Islam di Indonesia untuk merapatkan barisan untuk berjuang menolak ideologi komunis di tanah air. Kaum muslimin sekalian, sekaranglah waktunya merapatkan barisan. Allah takdirkan RUHIP menyatukan kita semua. MUI se-Indonesia, Muhammadiyah, NU, Matraul Anwar, semua ormas Islam, dan seluruh umat Islam setanah air tetap fokus berjuang tolak ideologi komunis. Retweet terus, tulis Tengku Zul di akun Twitternya Rabu 24 Juni. Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah ormas Islam menggelar aksi di depan gedung DPR RI Jakarta siang ini. Mereka antara lain Front Pembela Islam FPI, Persaudaraan Alumni PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF, dan sejumlah ormas Islam lain. Aksi tersebut menuntut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUHIP ditarik dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Namun demo yang tadinya menuntut pembatalan RUHIP malah bergeser menjadi desakan untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo oleh PA 212. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dan kawan-kawan, Edi Mulyadi, dalam orasinya. Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi, kata Edi dalam orasinya di depan gedung DPR. Edi menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI. Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan neokomunisme, tuturnya. Jadi kita tidak makar, saudara. Kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan, saudara. Kita sedang tidak kudeta, saudara.
Kita sebagai rakyat mendesak MPR untuk turunkan Jokowi oleh sidang istimewa MPR, sambung Edi. Masa FPICS merangsek ke DPR, netizen. Fadlizon perwakilannya, temui itu pendukungmu. Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis, ANA NKRI, menggelar aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung MPR DPR Jakarta Rabu 24 Juni. Berita tersebut di-shot banyak warganet soal media akun Facebook @maklambetura. Rabu 24 Juni 2020 membagikan tautan dan berkomentar. Kalau Pak Jokowi aja sejak tanggal 19 Juni sudah menyatakan sikap menolak tegas pembahasan RUHIP, lalu apa manfaat demo? Kan tinggal di DPR persoalannya. Kirim saja perwakilan ke sono. Bukannya ada si jubir rakyat di situ. Pasti Pak jubir rakyat akan perjuangkan aspirasi teman-teman FPI. Corona Pileg. Andreas Teguh, front perusahaan Islam ini emang goblok gak ketulungan. Silhouette Shop. Yuhu, ditunggu berita kelanjutannya ya mak. Justinus Hartoko, si Fadlizon tuh perwakilannya, terima tuh Zong pendukungmu. Sebelumnya diberitakan sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI berencana menggelar aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila HIP di depan gedung MPR DPR Jakarta Rabu 24 Juni. Ya benar, di gedung MPR DPR, kata koordinator lapangan M. Subhan saat dikonfirmasi CNN.com lewat pesan singkat. Subhan memperkirakan aksi menolak RUHP ini akan dihadiri 500-700-an orang dari berbagai ormas Islam. Demikian